Selamat pagi anak-anakku semua kelas 8. Hari ini kita akan masuk materi statistika panduan pada buku paket BSE halaman 227 ya. Yuk, mari kita akan mulai mempelajari materi baru ini. Di sini kita melihat ada pengertian statistika dan statistik ya. Statistik itu kumpulan data, bisa juga ukuran atau sampel dan lain-lain. Sedangkan statistika itu ilmu yang mempelajari statistik gitu ya, yang nanti kita akan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisa, dan menarik kesimpulan. Ini mengulang dulu materi di kelas 7 ya. Populasi dan sampel. Populasi itu keseluruhan objek, sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi ya. Contohnya ini siswa SMP Santa Maria, sampelnya siswa kelas 8 SMP Santa Maria. Itu jadi bagian dari seluruh siswa. Terus pengumpulan data, ini ada 3 cara, yaitu mencacah, mengukur, dan mencatat dengan tulus. Mencacah itu menyebutkan, jadi secara langsung. Misalnya ada objek nih, kita suruh untuk angkat tangan, terus kita himpun datanya, gitu ya, yang memilang dan lain-lain. Mengukur, itu jelas berarti menggunakan media alat ukur, ya, bisa alat dan bahan. Kemudian mencatat dengan tulus, itu mencatat dengan tulus itu kita menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan per seberapa bagian. Misalkan 5 ditulis jadi ada 111 garis miring, jadi ada 5 garis, kita mewakili itu satu bagian. Nah, ini adalah pengantar awal untuk kita masuk ke materi statistika ya. Kemudian anak-anak pernah belajar ini di kelas 7, penyajian data dalam bentuk diagram garis, gitu, diagram batang, terus diagram lingkaran, gitu ya, dan juga ini piktogram ya. Kita akan membaca data ini nanti dengan latihan. Oke, kita lihat buku paket halaman 232 ya. Nah, di situ Bapak munculkan soalnya. Ini ada sebuah diagram garis nih ya. Oke, pertanyaannya langsung saja ke intinya ya. Ini data banyaknya siswa kelas 8, ini menyatakan tahun, ini menyatakan banyaknya siswa gitu ya. Nah, banyak siswa perempuan kelas 9 ya, pada tahun 2007 adalah 55% ya, dari total siswa tahun tersebut ya. Kemudian banyaknya siswa perempuan kelas 9 pada tahun 2012 ini itu sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Nah, ini ya. Pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan bahwa banyaknya siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan tahun 2012 gitu ya. Nah, kita harus cari dulu berapa sih 55% tahun 2007 itu perempuannya dari 100 gitu. 55 ya, 55% dari 100 itu 55. Tahun 2012 katanya 40%. 40% dari 160 berapa tuh? Ya 164 anak. Maka katanya lebih banyak 2007 dibanding 2012. Jawabnya, berarti 2012 lebih banyak justru dibanding 2007 gitu ya. Bisa ya? Ini salah satu contoh menjawab dalam diagram garis ya. Nah, kita masuk ke materi intinya, ada ukuran pemusatan data dan nanti ada ukuran penyebaran data ya. Ukuran pemusatan data itu pernah kita pelajari waktu di SD. Ada min, ada median, ada modus ya. Ukuran penyebaran data ini baru ya, jangkauan, kuartil, jangkauan kuartil. Ini nanti kalian catat dulu ya. Untuk yang kita bahas hari ini adalah bagian A, ukuran pemusatan data. Nah, anak-anak untuk mencari rata-rata itu kan pernah ya waktu dulu ya. Ini perbandingan jumlah semua nilai dengan banyaknya datanya. Itu jadi kalau datanya ada 12 di sini jadi 12 gitu. Tambahin dibagi 12 gitu ya. Nah, kalau datanya ini berbentuknya gabungan gitu ya. Nanti kita pakai contoh soal ini. X gab dengan X itu adalah rata-rata, N itu banyaknya. Berarti yang pertama rata-rata tambahkan dengan jumlah yang pertama. Rata-rata kedua dikalikan dengan jumlah yang kedua.
lalu dibagi dengan jumlah pertama tambah jumlah kedua ya. Ini agak susah dihafal, tapi kalau kita sering latihan jadi hafal ya. Diingat-ingat rumusnya. Nah, untuk mencari median sekarang. Nah, ini ada kondisi ya, kalau median itu datanya kalau ganjil seperti ini ya, n tambah 1 dibagi 2. Contohnya misalnya datanya ganjil itu 13 misalnya, angka 13 ya. Maka mencari mediannya adalah data ke 13 tambah 1 dibagi 2. Oh, data ke 7 jawabannya. Nanti kalau kita lihat ada bentuk contoh soal ya. Lalu jika kondisi datanya genap gitu. Ini agak panjang rumusnya, intinya gini. Data n per 2 ya ditambah data n per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, contohnya data genap itu misalkan 20 nih ya. Berarti kan n-nya 20 ya. Data ke 20 dibagi 2, data ke 20 dibagi 2 ditambah 1. Terus semuanya dibagi 2. Gitu. Nah, sekarang ini berapa nih? Kita hitung. Data ke 20 dibagi 2 itu 10. 10 dengan data ke 11. Ya, bisa ya? Oke. Nah, kita mempelajari data-data dan median. Kalau modus itu mudah ya. Langsung saja ambil yang paling besar atau sering muncul. Oke. Kita masuk ke contoh soal nih. Nah, ini ada disajikan data dalam bentuk tabel. Frekuensi itu banyaknya ya. Jadi gini bacanya, nilai 4 banyaknya 3. Ya, nilai 7 banyaknya 6. Nilai 9 banyaknya 3. Nilai 10 banyaknya 1. Tentukanlah min, median, dan modus ya. Ini sepaket. Min. Nah, ini bisa ya. Berarti kita harus cari dulu jumlahnya nilai. 4 itu ada 3, berarti 4 kali 3, 12. 5 kali 1 ada 5. 6 kali 7 ada 42. 7 kali 6 itu ada 42 juga. 8 kali 4 ada 32. 9 kali 3 ada 27. 10 kali 1 ada 10. Totalin, tambahin, dapatlah 170 gitu ya. Ini jumlah nilainya. Nah, frekuensi tadi banyaknya data ada berapa sih? Nah, kita tambahin dari kiri ya. 3 tambah 1 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 1. Nah, sama dengan 25 gitu ya. Jadi minnya mudah ya. Tadi rumusnya sudah. Jumlah nilai dibagi banyak data gitu. Jumlahnya 170 dibagi 25. Nah, berapa nih? Ya, dapat ya 6,8 gitu ya. Ini minnya. Kemudian median nih. Median itu tadi ya. Ini kalau misalkan cara manual nih, cara manual itu ya diurutin dari yang paling kecil itu angka 4 gitu ya. Diikutin yang 4 ada 3, diikutin ada 3. 5 ada 1, tulis 5. 6-nya ada 7, 6-nya ada 7. 7-nya ada 6, 7-nya ada 6. 8-nya ada 4, ikutin 4. 9-nya ada 3, 10-nya ada 1. Tinggal kamu ambil aja tengahnya gitu kan. Tadi kan ini kan jumlah datanya ada 25 ya. Berarti kan tengahnya itu berapa? Nah, boleh kamu hitung garis-garis gitu. Nah, kalau dengan rumus yang tadi bisa. Kan datanya ada 25 ganjil ya. Rumusnya n tambah 1 dibagi 2 kan. Berarti data ke 25 tambah 1 bagi 2. Data ke 26 dibagi 2. Data ke 13 ya. 13 itu di mana? Nah, kamu juga sama dengan begitu. Di 13 ada di sini gitu ya. 7. Atau bisa juga cara lain, itu cara yang mudah juga sih, sebenarnya sama aja. Ini data frekuensi itu kan banyaknya ya. Ini banyaknya 3, itu masih nilainya 4. Kalau banyaknya 2 masih nilainya juga 4. Banyaknya 4 nilainya udah 5 gitu kan. Jadi ke kanan 3 tambah 1 4. Oh, di sini data keempat masih 5. Terus tambahin 7 11 ya. Di sini interval 4 sampai 11 nilainya masih 6 gitu ya. Masih 6 nilainya. Jadi data ke 10 nilainya berapa? Masih 6 gitu. Karena jangan lewatin 11 gitu ya. Data ke 9 masih 6. Nah, data ke 12 bukan 6 lagi, tapi nah 11 tambah 6 17. Data ke 12 7, data ke 13 7, data ke 14 7, data ke 15 7, data ke 16 7, data ke 17 masih 7 gitu. Jadi batasannya ini gitu ya. Terus 21 itu sampai 21 8. Terus sampai 24 itu 9. Terakhir ya terakhir 25 ya 10 gitu. Ini batasannya. Silakan
mau pakai cara mana yang mudah. Berarti ini kan data ke-13 itu ada di sini kan, sebelum 17 ada 13 di sini, 11 sampai 17. Nah, berarti ini gitu ya, sama ya dengan cara tadi. Modus, oke. Modus itu mudah, cari dari frekuensi yang paling besar 7, berarti nilainya 6. Udah ya. Oke, ini contoh soal yang ukuran pemusatan data ya, yang pertama. Nah, tadi seperti yang Bapak sampaikan di awal, kita ambil contoh soal ya, rata-rata gabungan. Kita baca soal ini. Tinggi rata-rata 10 orang pemain basket 172. Ya, setelah satu orang keluar, tinggi rata-ratanya menjadi 173 cm. Ya. Tentukan tinggi orang yang keluar itu. Nah, kita kasih diketahui dulu, ini 10 orang itu N1 gitu ya. Terus X1 itu adalah rata-rata yang 10 orang 172 cm gitu. Nah, satu orang keluar, berarti itu kan N juga ya. Nah, karena kata keluar berarti min 1 gitu ya. Kalau keluar min 1 orang. Tinggi rata-ratanya menjadi, nah berarti sini kan nggak ada si tinggi orang yang keluar berapa ya? Nggak ada ya. Nah, tinggi rata-ratanya menjadi, nah, kalau ada kata akhiran menjadi, kan berarti kan ada penyebab gitu. Sebabnya ada dua kondisi, rata-rata pertama dan rata-rata kedua. Nah, jadi kalau ada kata menjadi, berarti disebut dengan gabungan gitu. X gap 173 cm gitu ya. Nah, yang ditanya tentukan tinggi orang yang keluar itu, ya berarti benar ya X2 nih pasangannya nih, dengan N2 ya. Nah, kita ingat tadi rumusnya ya, ini X gap X1 kali N1, X2 kali N2, terus dibagi, jumlahin ya, data ke-1, data kedua gitu ya. Yuk kita masukin nilai-nilainya. X gap-nya tadi 173 ya. X1-nya 172 kalikan N1-nya 10 gitu ya. Oke. Kemudian X2-nya itu yang ditanya, nggak ada, kalikan N2-nya min 1. Nah, per 10 tambah min 1 atau nanti 10 kurangi 1 ya. Nah, kita turunkan, ini tetap 173 kaliin jadi 1720, ini dikaliin ya, X2 kali min 1 jadi min X2. Ini 10 tambah min 1 per 10 kurang 1 ke 9. Nah, kita kali silang nih dari kiri ke kanan, 9 kali 173 boleh di sini ya. Lalu di kanan tetap 1720 kali min X2. Ini lanjutkan 173 kali 9, 1557 ya. Dan terus ini sama dengan 1720 min X2 gitu ya. Nah, terus ini pindah ruas, 1720 ini pindah ke kiri, ini kamu kurangin, ini tetap di kanan min X2, lanjutin. Ini jadi min 163 ya. Min X2, ada dua-duanya, min di kiri kanan, hilang tuh min. Jadi X2 nya 163. Nah, itu yang ditanya. Jadi tinggi orang yang keluar itu adalah 163 cm gitu ya. Nanti kita latihan lagi soal-soal ini ya. Baik, anak-anak, itu saja pembahasan dua contoh soal. Semoga mewakili. Kemudian kami siapkan buku latihan, kita akan mengerjakan dari buku paket latihan soal ya. Sekarang buka buku paket halaman 268, ada bagian esai nomor 1 dan nomor 6 ya. Oke, ini soalnya Bapak display di depan. Bisa ya, ini kerjakan dengan gambar, lalu tulis catatannya, yang diketahui ditanyakan, ini soal ditulis, lalu jawab, soal tulis, jawab, jawab gitu ya. Tapi karena penilaian tidak hanya hasil akhir, juga catatan tulisannya harus rapi. Kemudian yang nomor 6, ini soalnya, nah ini bakal bantu sedikit ya. Ini kan sama datanya tadi dalam bentuk tabel. Nah, hanya di sini di frekuensi ada yang hilang nih, satu nih ya, yang disimbolkan dalam bentuk N. Jika nilai ujian akhir semester siswa di kelas tersebut memiliki nilai rata-rata 7,5 gitu ya. Nah, kamu kan bisa mencari rata-rata 7,5 dengan rumus 6 kali 4, 7 kali 8, 8 kali N. Nanti kamu cari dulu N-nya berapa gitu. Setelah N-nya dapat berapa, itu nanti dimasukkan untuk mencari nilai median. Kalau N-nya 6, kamu kan bisa tahu mediannya berapa ya dengan cara tadi. Oke. Ini genap atau ganjil dulu gitu ya, bisa. Atau enggak mau diurutkan dulu satu-satu boleh. Kita anak-anaknya. Nah, sekarang tugas kamu adalah dua soal itu dikerjakan, tulis soalnya, langsung jawab, kirim jawaban kamu ke web Bapak. Nah, pembahasan materi-materi tadi kamu catat saja di catatan, buku catatan. Yang dikirim adalah dua soal nomor 1 dan nomor
Gitu ya. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat, semuanya mampu mengerjakan dengan benar ya. Tuhan memberkati.